Kalau kita bicara kaitannya dengan kegiatan, agenda beberapa hari atau beberapa bulan ke belakang kan lagi sibuk nih, tidak hanya kegiatan dalam sebagai ketua DPR juga, tapi juga kaitannya dengan safari politik yang kita tahu beberapa partai juga sudah sempat dikunjungi akhirnya oleh Mbak Puan dan teman-teman di partai. Apa langkah yang kemungkinan akan dilihat begitu dari safari politik yang beberapa kali sudah dilakukan sebenarnya? Yang pertama adalah bagaimana membangun bangsa ke depan. Saya mempunyai keyakinan bahwa kita tidak mungkin membangun bangsa dan negara ini sendiri. Namun tetap harus bergotong royong bersama-sama dan dilakukan dengan visi dan mimpi serta cita-cita dan harapan yang sama. Ya. Namun untuk mencapai satu kesepahaman tersebut tentu saja tidak bisa hanya kemudian bicara-bicara satu kali atau dua kali kemudian kita bersepakat. Pastikan untuk bisa menuju satu cita-cita yang sama perlu ada bonding, kemudian kesamaan pemikiran dan cita-cita. Karenanya memang apa yang saya lakukan ini pertama karena merupakan penugasan dari Rakernas PDI Perjuangan yang lalu, dan Ibu Ketua Umum menugaskan saya untuk bisa bersilaturahmi sebagai Ketua DPR dan juga sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan untuk berkunjung bersilaturahmi kepada Ketua Umum partai yang ada di Indonesia. Dan ini tentu saja langkah awal apa yang kami lakukan untuk membuka ruang komunikasi, dan harapannya pada saatnya tentu saja akan ada kesepahaman dan pemahaman yang sama dengan para ketua umum yang lain dalam membangun bangsa dan Indonesia ke depan. Bukan hanya bicara tahun 2024, tapi apa yang akan kita lakukan bersama setelah 2024. Oke, nextnya ya, tidak hanya bicara kaitannya dengan kontestasi di 2024 saja. Lalu bagaimana dengan kans dari partai-partai koalisi? Mungkin adakah kesempatan juga untuk dilakukan safari politik? Koalisi ini kan yang saya lakukan koalisi dengan partai koalisi. Di luar koalisi. Di luar koalisi, ya pastilah silaturahmi itu menurut saya nggak akan ada salahnya. Jadi berbicara kemudian menyampaikan pendapat tentu saja akan saya lakukan juga. Oke, yang menjadi menarik adalah kami diberikan kesempatan saat ini adalah di Jawa Tengah gitu ya. Kalau Jawa Tengah bahasanya ini adalah salah satu rumah dari Mbak Puan Maharani. Bahkan mungkin bisa dijadikan sebagai keluarga dekat sebenarnya Jawa Tengah ini. Apa yang membuat Mbak Puan merasa senang begitu berada di daerah Jawa Tengah khususnya? Yang pertama sejak awal saya turun ke dunia politik, Jawa Tengah menjadi tempat saya menginjakan kaki untuk belajar politik. Itu mungkin tahun 2008 lah kalau saya bisa ngomong, bisa mengatakan awal, walaupun sebelumnya saya sering ke Jawa Tengah lah, tapi karena tahun 2009 saya mulai berencana untuk kemudian maju sebagai caleg atau calon legislatif dari Jawa Tengah. Ya mungkin disitulah saya sudah mulai turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat, kemudian belajar apa yang menangkap keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Karena kan bertemu dengan masyarakat itu tidak kemudian ansih mereka akan mengatakan saya mau ini, saya mau itu, enggak. Kadang-kadang mereka diam, kadang-kadang saya harus menyapa dan mengatakan apa yang mereka inginkan, bahkan apa yang takut kadang-kadang, dan lain sebagainya. Makanya kemudian tadi saya mengatakan belajar, artinya belajar itu dalam tanda kutip bagaimana saya pun bisa tidak berjarak dengan mereka dan menangkap apa yang mereka rasakan. Dan sejak saat itulah saya merasa bahwa ya sebagai saya merasa saya bisa untuk dianggap sebagai keluarga besar yang ada di Jawa Tengah. Karenanya ya saya kemudian mungkin sering turun belusukan di Jawa Tengah itu sudah dari kemarin tahun 2006 atau dimulai tahun 2008 sampai sekarang. Jadi bukan karena sekarang saya Mbak Puan sering banget Jawa Tengah sih. Wah, bukan sekarang, dari dulu udah sering banget gitu. Ya hanya mungkin sekarang posisi dan kondisinya yang kemudian membuat sepertinya saya baru saja turun sekarang belusukan atau turun ke daerah-daerah. Padahal kalau dilihat dari rekam jejak yang ada, ya sudah dari dulu sebenarnya saya turun ke lapangan. Apa yang dilihat Mbak Puan saat ini ketika turun kepada masyarakat, kemudian juga memberikan atau mungkin pelajaran lain begitu yang didapat dari Mbak Puan? Ya bagaimana kemudian menangkap harapan masyarakat, kemudian bisa
menjadikan harapan itu menjadi kenyataan dengan kemudian mengkoordinasikan dengan pemerintah, karena memang sebagai DPR kami ini tidak punya kewenangan teknis, yang punya kewenangan teknis adalah pemerintah, eksekutif. Jadi kami hanya bisa melakukan fungsi pengawasan, menanyakan apakah kemudian program pemerintah itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target dan sasarannya. Kalau belum, apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya tentu saja itu yang saya tangkap aspirasinya, kami kondisikan dan koordinasikan dengan eksekutif atau pemerintah untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi satu hal yang lebih konkret di lapangan. Oke, kalau kita bicara kaitannya dengan 2024, apa yang Mbak Puan lihat dalam kontestasi di tahun 2024 nanti gitu, yang perjalanannya sudah dimulai bahkan sejak saat ini? Ya, harapannya adalah semua partai politik yang memang secara konstitusi dan undang-undang dinyatakan sebagai peserta atau peserta pemilu tahun 2024, ya ini bisa kemudian melakukan pembelajaran politik bagi masyarakat. Jadi kita boleh saja kemudian bertanding pada saat itu, namun kita jangan lupa juga bahwa kita ini adalah satu bangsa. Kita harus tetap bisa menjaga secara etika dan kesantunan bahwa beda pilihan itu bukan satu hal yang tidak boleh, itu biasa saja. Bahkan tidak suka dengan seseorang atau calon ataupun orang lain dari beda partai itu juga tidak masalah. Tapi yang harus menjadi pembelajaran adalah kita itu adalah bangsa Indonesia, jadi beda politik dan beda pilihan akan menjadi masalah. Namun jangan sampai kemudian bangsa ini terpecah-pecah. Oke, ada juga yang menyuarakan dari sisi partai maupun juga dari sisi yang lain, 2024 itu ada presiden perempuan gitu. Kan kita sudah pernah punya presiden perempuan, kita sudah pernah punya wakil presiden perempuan, kita sudah pernah punya Menko perempuan, sekarang ada ketua DPR perempuan, bahkan kita punya menteri-menteri perempuan, kepala daerah perempuan. Jadi kenapa tidak mungkin? Artinya peluang itu masih ada ya? Harusnya bukan. Seberapa besar sebenarnya peluang? Bukan, tidak ada peluang. Peluang itu selalu ada, karena sudah pernah ada orang yang menduduki posisi tersebut. Jadi yang harus kita sama-sama memahami bahwa secara aturan dan secara undang-undang tidak ada kemudian hal yang tidak memperbolehkan seorang perempuan itu untuk maju dalam satu posisi atau kontestasi yang di tahun 2024, karena perempuan dan laki-laki boleh menjadi calon selama itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tanpa bermaksud mendahului nih Mbak Puan, kalau memang hari ini didaulat sebagai calon presiden 2024, terkait dengan urusan capres dan cawapres atau bacapres dan bacawapres, di PDI Perjuangan kami mempunyai mekanisme yang sudah diatur bahwa semuanya itu adalah merupakan hak prerogatif dari ketua umum. Jadi dinamika yang ada di lapangan tentu saja harus bisa memberikan semangat bagi seluruh kader, simpatisan dan rakyat Indonesia yang kemudian sama-sama masih percaya akan PDI Perjuangan, namun keputusan akhirnya kami tetap menunggu kepada keputusan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno. Sudah adakah persiapan yang dilakukan mungkin oleh Mbak Puan? Oleh partai sudah pasti, oleh seluruh kader sudah pasti. Yang pasti PDI Perjuangan siap untuk menuju kontestasi pemilu tahun 2024. Sudah mengerucutkah untuk bakal calon? Pastinya dalam pemikirannya Ibu Ketua Umum sudah, saya yakin, karena tidak mungkin seorang ketua umum yang penuh dengan pengalaman seperti itu kemudian tidak mempersiapkan atau sudah memikirkan kader atau calon terbaiknya untuk kemudian nanti maju dalam kontestasi 2024. Baik, kita tunggu nanti seperti apa persiapan ya. Perjalanan masih panjang sebenarnya ya. 2013 pun juga masih beberapa bulan 2023. 2023 maksud kami. Maksud 2023 juga masih beberapa bulan lagi untuk menuju juga ke tahun 2024. Mbak Puan, terakhir sebelum kita akhiri perbincangan ini, hidup punya pilihan. Kalau saya berikan pilihan kepada Mbak Puan antara menyanyi atau menari Jawa? Menyanyi. Kenapa? Ya, menyanyi kan bisa kapan aja, mau suara sumbang dan tidak sumbang itu relatif yang mendengarnya. Namun kalau menari perlu persiapan. Perlu persiapan khusus. Ya. Tapi bisa.
nari. Udah lupa, dulu pernah les tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Kalau didaulat untuk menari Jawa masih mungkin nggak nih Mbak Puan nih? Mungkin aja, cuman memang harus perlu waktu untuk latihan. Kalau misalkan dihidangkan antara sayur lodeh atau sayur asem? Sayur lodeh. Ah, pasti ada ceritanya nih sayur lodeh nih. Sayur lodeh ya enak ya kalau dimakan tuh sedep. Kalau sayur sayur asam memang segar, cuman kayaknya untuk makan yang lahap itu lebih enak makan pakai sayur lodeh. Makan pakai sayur lodeh. Jadi kepengen. Jadi udah waktunya makan siang. Udah waktunya makan siang sepertinya. Terakhir nih yang menjadi pilihan, capres atau cawapres sih? PDI Perjuangan capres. Baik pemirsa, bincang-bincang rekan kami Rizka Indah dengan Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi penutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa.